Video ini menggambarkan perjalanan sejarah Kesultanan Banjar dari zaman kebesarannya sebagai sebuah mandala Islam yang menguasai sebagian besar Kalimantan selama hampir 10 tahun dan kemundurannya pada abad ke-19 sebagai bawahan Hindia Belanda hingga tahun-tahun terakhirnya sebagai pegustian yang merdeka dan berdaulat yang berhasil bertahan sampai 40 tahun sebelum lahirnya Indonesia. Berikut merupakan peta Kesultanan Banjar yang wilayahnya berada di Kalimantan Selatan Kayu Tangi yang wilayahnya membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20, atau lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 1905. Selama hampir 4 abad berdiri, kesultanan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota pemerintahan, hingga yang terakhir di Kayu Tangi atau sekarang dikenal sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar dapat dikatakan sebagai penerus kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan, yaitu Negara Daha, Kuripan atau Amuntai, Gagelang, Pudak Sategal, dan Pandan Arum. Sejarah kerajaan Banjar pun tidak lepas dari Negara Daha, kerajaan Hindu yang pernah berkuasa pada saat itu. Pada waktu itu, Raja Negara Daha, Raden Sukaroma, mewasiatkan tahta kerajaan kepada cucunya yaitu Raden Samudra. Namun, anak Raden Sukaroma yaitu Pangeran Tumenggung merebut tahta hingga memaksa Raden Samudra melarikan diri dan bersembunyi di daerah hilir Sungai Barito karena nyawanya terancam. Dalam pelariannya pun, Raden Samudra membentuk kesepakatan dengan komunitas Melayu. Komunitas Melayu mau menjadi pelindung dan membantu Raden Samudra merebut kembali tahtanya, asalkan mereka tidak perlu membayar upeti kepada Negara Daha. Untuk merebut kembali tahtanya, Raden Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak. Sultan Demak setuju dengan permintaan tersebut, asalkan Raden Samudra dan pengikutnya mau memeluk Islam. Setelah sepakat, penyerangan dilakukan dan Raden Samudra berhasil merebut tahtanya kembali. Pada 1526, Raden Samudra memindahkan rakyat Negara Daha ke Kuin, Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan dan mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryansyah. Setelah Sultan Suryansyah wafat pada 1545, tahta kerajaan kemudian diambil alih oleh Sultan Rahmatullah yang berkuasa antara 1545 sampai 1570 Masehi. Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar masih mengikuti pendahulunya, yaitu Negara Daha. Jabatan raja diturunkan pada keturunannya atau pewaris yang sah, sedangkan jabatan tertinggi setelah raja adalah Perdana Menteri yang bergelar Mangkubumi. Melihat sejarahnya, pengaruh agama Islam oleh Khatib Dayan dari Kesultanan Demak di Banjar menjadi sangat dominan. Hal ini terbukti dari peninggalan Kesultanan Banjar berupa masjid yang memiliki ragam arsitektur menyerupai Masjid Agung Demak. Masa kejayaan Kerajaan Banjarmasin ini diketahui berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah pada tahun 1695 sampai 1638 Masehi. Kerajaan Banjarmasin mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 Masehi dengan lada sebagai komoditas dagang. Perdagangan lada ini menjadi ramai di Banjarmasin dan menarik Inggris untuk berpindah dari Banten ke Banjarmasin.
Kerajaan Banjarmasin mendapat keuntungan besar karena daerah barat daya, tenggara, dan timur Kalimantan membayar upeti pada mereka. Eksistensi Kerajaan Banjar ini semakin kuat ketika pada 1636 berhasil menaklukkan banyak daerah lain, seperti Borneo, Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kutai, Pulau Laut, hingga Suarangan. Saat mencapai masa kejayaannya, Kerajaan Banjarmasin menjadi kerajaan terkuat di Pulau Kalimantan. Hal ini didukung dengan pelabuhan Banjarmasin yang bebas untuk perdagangan asing seperti Inggris, Tiongkok, Perancis, dan Portugis. Masa kemunduran. Kerajaan Banjarmasin sempat terancam diserang oleh Kesultanan Mataram Islam di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Namun setelah dilakukan perjanjian damai 1637, hubungan dua kerajaan Islam yang sempat tegang kini membaik. Kerajaan Banjarmasin mulai menuju keruntuhan setelah seiring terlibatnya polemik dengan pihak Belanda atau VOC. Hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 1860, Kerajaan Banjarmasin dihapuskan dan digantikan Komisi Kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Meski begitu, pemerintahan Kerajaan Banjarmasin baru benar-benar berakhir pada tanggal 24 Januari 1905. Wilayah Kerajaan Banjar yang meliputi banyak daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dibagi menjadi beberapa kerajaan kecil. Ini merupakan peninggalan sejarah dari Kesultanan Banjar. Ada Masjid Sultan Suryansyah, Candi Agung, dan Makam Sultan Suryansyah.